Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Musir. Oke, di sini saya Musyir Dirasa Khairul dengan nomor absen 24 ingin melakukan konseling video bersama nomor absen di bawah saya itu Nurul Rahma Febriani Ritonga dengan nomor urut absen 25. Oke, adapun tujuannya itu ingin melaksanakan konseling individual terkait bencana alam. Yang mana topik yang saya pilih di sini ialah mengenai bencana alam yaitu banjir. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu saya ingin bertanya kepada Nurul. Kira-kira Nurul udah tahu ini kan banjir itu apa? Sorry, Kak. Apa, Kak? Kak pula. Apa, Musir? Tahu kan banjir itu kayak mana? Tahu. Oke, menurut pendapat Nurul nih, banjir itu kayak mana lah menurut pendapatnya? Sesuai pemahaman Nurul. Jadi setahu saya itu, banjir itu merupakan bencana alam ya, Musir ya. Yang paling utama sering terjadi di Indonesia. Terus tuh definisi banjir ini adalah keadaan di mana suatu daerah itu tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Oke, Oke, mungkin dari Nurul kita bisa tahu ya bahwasan pengertian banjir itu ialah secara sederhana ya. Ini banjir ini dapat definisikan ialah luapan air. Yang mana terjadi itu luapan air ini dalam jumlah besar ini masuk ke daratan atau ke daerah sekitar kita lah. Dikarenakan satu itu bisa dari silakan yang mampet ya kan karena sampah-sampah. Mungkin yang kedua selanjutnya itu karena paretnya kecil, saluran air kecil ya kan. Jadi tidak bisa menampung jumlah air yang sangat banyak itu akibat dari hujan. Oke, selanjutnya itu kira-kira Nurul tahu nggak kenapa banjir itu bisa terjadi semisal di lingkungan sekitar Nurul? Oke. Jadi setahu saya itu kenapa terjadinya banjir itu ya pribadi Nurul sendiri itu ya Musa ya. Rumah Nurul tuh akhir-akhir ini banjir gitu kan karena akhir-akhir ini kan musim hujan. Ya. Terus tuh banjir pokoknya di Gang Nurul tuh banjir gara-gara kadang orang buang sampah sembarangan. Terus pun paret-paret yang ada di rumah Nurul tuh tumpet. Jadi Oh. airnya itu nggak menyerap. Begitu, Musir. Oke, jadi dapat dipahami ya kalau banjir ini penyebabnya itu karena sampah dibuang sembarangan, kadang ke paret ya kan. Jadi mampet itu paretnya ataupun paretnya kecil. Kok di daerah rumah Nurul mungkin kebanyakan ya sampai warna paretnya warna gelap ya. Iya, kayak gitu, Musir. Karena paret di Gang Nurul ini kayak ini loh, kayak rendah gitu. Oke. Eh, menurut Nurul, ketika banjir itu terjadi di daerah tempat tinggal Nurul, kayak mana situasi atau perasaan Nurul ketika kena banjir itu tiba-tiba? Apalagi banjirnya itu sampai masuk ke rumah gitu. Iya, kalau dibilang perasaan Nurul gimana ya, panik lah gitu kan. Karena kan takut kayak sebab kan buku-buku ada di lemari sampai masuk kamar. Terus pun kan sampai ngangkat-ngangkat barang lah supaya nggak rusak kena air gitu sih. Oke, Panik jadi lah perasaan. ya panik. Soalnya barang-barang pun jadi kena ya kan. Oke, selanjutnya itu menurut Nurul apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi banjir itu menurut pendapat pribadi ya? Menurut pendapat Nurul sih ya agar nggak terjadi banjir lagi, mungkin kayak pemerintah lebih lebih apa ya lebih
lebih menginstruksikan sama masyarakat, kepada masyarakat atau campingnya buat jangan buang sampah sembarangan sama masyarakatnya. Udah gitu pun kalau misalnya ada paret-paret yang rendah gitu, tolonglah misalnya diperbaiki atau bisa ditinggikan lagi gitu kan. Terus tuh untuk masyarakat sendiri sih sebenarnya bisa aja sih ngatasi banjir supaya nggak masuk ke rumah, bisa meninggikan rumah, karena pribadi Nurul sih kemarin itu udah ditinggikan sih teras itu, seperti itu. Oke, jadi bisa dipaham ya. Yang pertama itu kalau semisal dari pemerintah lah, kalau nggak dari pemerintah, dari kepala desa setempat lah untuk menginstruksikan atau masyarakatnya itu untuk buat gotong royong kayak untuk bersihkan sampah yang ada di paret-paret biar nggak kena banjir ya kan. Oke Nurul, biar lebih jelas, ini Musir ada menyiapkan satu video, yang mana ini videonya ini tentang cara menanggulangi banjir. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Suaranya kedengaran, Nurul? Kedengaran? Oke. Macet ya? Enggak, Bangun stop tadi. Stop tadi. Oke. Indonesia, negara 17.000 pulau, dibelah sungai-sungai hingga lautan. Aku lahir dan besar di dekat sungai, tepatnya di Sungai Ciliwung, salah satu dari 5.000-an sungai di Indonesia. Dari sungai, aku bersama banyak keluarga lainnya mendapatkan kehidupan, ya sumber air, transportasi, tempat bermain, belajar tentang alam, dan kadang juga aku memancing ikan di sana. Namun, kehidupan kami seringkali terancam karena banjir. Kata guruku, banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air, seperti sungai yang meluap atau menjebol bendungan, sehingga air keluar dari batasan alaminya. Lebih lanjut, mari kita pahami hubungan banjir dengan siklus air. Hujan merupakan salah satu bagian dari siklus air. Saat hujan turun, sebagian air akan diserap oleh tanah dan lainnya menuju hilir. Namun, karena minimnya daerah resapan air, terjadi penyumbatan pada aliran tersebut. Maka, air terperangkap di daratan, bahkan meluap dari badan air. Itulah yang kita kenal sebagai banjir. Kini, dampak pemanasan global pun membuat intensitas curah hujan menjadi lebih tinggi, ditambah dengan kita yang tidak menjaga lingkungan dengan baik, sehingga banjir semakin sering terjadi. Dan ternyata aku tidak sendirian. Ini adalah peta daerah-daerah di Jakarta yang berpotensi banjir. Jika kita tidak waspada, banjir akan berdampak buruk bagi kita semua. Bukan hanya mengotori rumah, tapi juga bisa membuat kita kehilangan rumah dan juga barang-barang lainnya. Dokumen-dokumen berharga pun bisa rusak atau terbawa air. Kesehatan kita juga terancam karena banjir seringkali membawa bakteri dan virus berbahaya. Nah, saat ini aku dan teman-teman mendapatkan pengetahuan baru demi keselamatan kita bersama, yaitu tanggap bencana banjir. Ini dia langkah-langkahnya. Pantau informasi lewat radio, televisi, internet, serta media sosial. Siapkan juga benda-benda penting yang perlu dievakuasi, termasuk obat-obatan. Bungkus dokumen penting dengan lapisan yang kedap air. Pindahkan barang-barang ke lantai atas rumah atau tempat yang paling aman. Rutin berkoordinasi dengan aparat setempat, pastikan kita hafal jalur evakuasi ya. Matikan sumber listrik agar kita tidak tersengat listrik saat ada genangan air. Jangan juga menyentuh peralatan listrik saat basah atau berada di genangan air. Lalu, jangan segan untuk meninggalkan rumah segera bila ada instruksi untuk evakuasi. Jangan berjalan melewati air berarus kencang atau sungai. Arus air setinggi 15 cm saja dapat membuat kita terjatuh loh. Jangan menyetir kendaraan ke daerah banjir. Bila air mulai naik menggenangi mobil, tinggalkan segera. Waspadai binatang melata seperti ular, biawak, dan serangga yang masuk ke dalam rumah. Tutup lubang-lubang yang terbuka, karena binatang bisa bersarang di sana saat banjir surut. Namun, seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Yuk kita perkecil potensi banjir. Bersihkan drainase, selokan, dan gorong-gorong sekitar tempat kita supaya aliran air lancar.
Perbanyak daerah resapan di rumah atau lingkungan kita. Seharusnya setiap rumah maupun bangunan lainnya memiliki minimal 30% area terbuka hijau supaya menjadi daerah resapan air. Tempatkan sampah pada tempatnya. Lebih baik lagi kalau kita kelola dari rumah, karena sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air. Penduduk Jakarta dapat membuat tumpukan sampah seluas 4 kali lapangan bola dalam 1 hari loh. Buat agenda rutin kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu. Yuk bangkitkan kepedulian kita, agar keselamatan dan masa depan kita lebih terjamin. Sebarkan video ini ya melalui media sosial seperti Twitter, Facebook. Oke, itulah terkait informasi mengenai banjir ini yang tadi diberikan, mulai dari apa sih banjir itu, gimana penyebabnya bisa terjadi banjir, dan cara mengatasi atau mencegah terjadinya banjir. Oke Nurul, setelah nonton video tadi, kira-kira gimana perasaan Nurul terkait sudah mendapatkan informasi seperti di video tadi dan yang saya jelaskan tadi? Oke, baik. Ya perasaan Nurul saat ini ya senang sekali karena Musrik bisa memberikan pengetahuan tentang banjir, gimana cara mengatasinya, terus itu pun kenapa sih banjir itu terjadi seperti itu. Oke, baik. Jadi dapat dipahami ya, perasaan Nurul senang lah dapat ilmu baru ya. Oke, selanjutnya itu gimana sih tindakan yang bisa Nurul lakukan serta tanggung jawab terkait sudah menerima informasi tadi? Oke, baik. Jadi tanggung jawab Nurul atau kita lah sebagai masyarakat itu kan harus lebih menjaga lingkungan, terus itu pun janganlah kita buang sampah sembarangan gitu kan. Itu kan bisa menjadi penyebab pertama banjir gitu kan. Udah gitu kita juga harus bertanggung jawab, itulah kayak tadi membersihkan selokan-selokan yang umpet-umpet itu gitu tadi yang ada di dalam video Musir tunjukkan tadi, seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu sajalah ya layanan informasi yang bisa Musir berikan tentang terkait bencana alam atau konseling individual yang kita lakukan secara berdua ini. Semoga apa-apa yang diinformasikan tadi dapat kita serap ilmunya dan kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Di sini saya pimpin ya. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimin sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, dengan selesainya kita berdoa, maka selesai pula kegiatan kita pada konseling individual kita pada hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.